Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Bagaimana kelimpahan itu dapat kita nikmati dalam kehidupan kita? Coba kita buka di Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau kita pelajari dari ayat ini, kita mengetahui bahwa berkat bagi kita adalah harus hidup berkenan di hadapannya. Kalau kita mau berkenan di hadapannya, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ada satu dasar yang paling vital sebelum kita dapat membahas lebih jauh bagaimana supaya Tuhan memberkati kita dengan limpah. Saya yakin bahwa hal pertama yang harus kita bereskan adalah kita harus benar dahulu di hadapan Tuhan dalam hal persepuluhan kita. Masalah ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi beberapa kalangan dan menjadi kontroversi, perdebatan sampai hari ini. Tapi saya percaya sebagian besar anak-anak Tuhan yang kenal Tuhannya dan tahu akan firman-Nya, mengerti bahwa hal ini merupakan dasar kebenaran firman Tuhan dalam soal keuangan yang harus ada dalam hidup kita dan dalam hati kita tentunya. Ada sebagian orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Sudah tidak usah dilakukan lagi, sekarang kan perjanjian baru. Mereka juga mengatakan bahwa hukum persepuluhan itu ada dalam perjanjian lama dan tidak ada dalam perjanjian baru. Dan dalam perjanjian baru, orang tidak usah lagi memberikan persepuluhan atau mengenal persepuluhan. Coba kita pelajari, benarkah bahwa persepuluhan itu hanya berlaku dalam hukum Taurat? Atau kita harus mempelajarinya lebih detail lagi? Alangkah baiknya kalau kita ini mengetahui di mana pertama kali soal persepuluhan itu muncul dalam firman Tuhan. Yang ini akan menjelaskan kita tentang kebenaran ini. Coba sebentar kita buka di Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Persepuluhan ada pertama kali sebelum adanya kitab Taurat nih. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Setelah Abram kembali mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Garis bawah ini, Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Kalau kita lihat perikop di atas itu mengisahkan cerita luar biasa tentang pertemuan Abram yang kelak suatu hari berganti nama menjadi Abraham dan Melkisedek. Jika menyimak lebih dalam lagi, maka kita akan mengetahui bahwa Abraham hidup jauh sebelum hukum Taurat diturunkan kepada Musa. Dengan demikian, kalau kita berkata bahwa persepuluhan itu bagian dari Taurat, memang ada benarnya. Tapi sebelum adanya Taurat, ternyata Abraham sudah melakukan persepuluhan. Ia memberikan melalui imam yang maha tinggi Melkisedek. Secara manusiawi, kita semua tidak mengetahui siapa yang sebenarnya mengajarkan hal tersebut kepada Abraham. Tetapi saya yakin bahwa kebenaran di dalam hati nuraninya lah yang membuat melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Pada waktu itu Raja Salem, yaitu orang yang disebut sebagai imamnya Allah yang maha tinggi, membawa roti dan anggur. Dan ketika ia juga memberkati Abraham, Abraham menerima roti dan anggur serta berkat dari imam Allah yang maha tinggi itu. Langsung bereaksi spontan dan memberikan 1/10 dari semuanya. Inilah yang sebenarnya Tuhan mau katakan kepada kita, bahwa persepuluhan itu merupakan kebenaran
yang sudah ada dalam hati Abraham sebagaimana wujud penyembahannya kepada Tuhan. Jadi persepuluhan itu adalah wujud penyembahan Abraham kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita sudah mengetahui bahwa kita juga keturunan Abraham. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita ini diberkati menurut kitab Galatia bersama-sama dengan Abraham. Dengan demikian kita pun seharusnya bereaksi sebagaimana Abraham bereaksi. Sekarang ini kita bukan lagi menerima roti dan anggur berkat secara simbolis, tetapi roti dan anggur itu sudah digenapi langsung oleh Tuhan sendiri 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus mati dan bangkit buat kita. Ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam perjamuan terakhir. Coba kita ingat-ingat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam perjamuan terakhirnya. Ia memberikan roti dan anggur dan dikatakannya, inilah tubuhku dan darahku. Dengan menerima tubuh dan darah Yesus, kita sebagai penerima roti dan anggur yang sejati, maka sebetulnya reaksi kita harus seperti yang dilakukan Abraham. Tanda bahwa kita menerima roti dan anggur atau tubuh dan darahnya, serta berkat yang ia berikan dalam kehidupan kita. Maka sebagai penyembahan kita semestinya bereaksi sama seperti Abraham, dengan memberikan 1/10 dari semua yang kita terima. Jadi, bila dikatakan bahwa persepuluhan itu hal Taurat, ada benarnya. Tapi kenyataannya jauh sebelum hukum itu diturunkan, Abraham sudah melakukannya. Yakub juga melakukannya di Kejadian pasal 28 ayat 22. Bapak Ibu bisa buka di sana. Orang-orang pada kurun waktu itu juga melakukannya. Pertanyaan berikut adalah, persepuluhan itu sebenarnya milik siapa? Inilah yang harus kita perjelas dahulu. Dalam kitab Imamat 27 ayat 30 dinyatakan, demikian juga persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih, di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itu persembahan kudus bagi Tuhan. Kalau kita pelajari dari ayat di atas, Tuhan mengajar orang Israel untuk mengembalikan persepuluhan agar orang Lewi mendapatkan bagian dalam hidup mereka. Karena suku ini tidak memperoleh jatah tanah untuk mereka garap. Tapi persepuluhan itu bukan sekedar untuk keperluan orang Lewi, tapi persepuluhan itu adalah milik Tuhan sendiri. Persembahan itu kudus, itu milik Tuhan yang tidak boleh dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang bukan diarahkan oleh Tuhan sendiri. Persepuluhan itu sesuatu yang sangat sakral dan kudus. Pada prinsipnya Tuhan mau kita mengembalikan persepuluhan agar kita belajar hidup takut akan Tuhan. Buka sebentar di Ulangan pasal 14 ayat 22 dan 23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu, dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Orang mungkin masih berkata hari ini, semua itu di perjanjian lama, walaupun Abraham hidup sebelum Taurat dan kaum Lewi hidup di masa hukum Taurat. Bukankah mereka semua berada pada masa perjanjian lama? Dan di perjanjian baru tidak perlu lagi memberikannya? Mungkin banyak orang bertanya seperti itu. Jika ini pertanyaan Bapak Ibu, kita akan menemukan petunjuk akan jawaban di Injil. Coba kita buka di Matius pasal 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, garis bawah ini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kita semua yakin bahwa ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang ada pada masa perjanjian baru. Yesus mengatakan baik persepuluhan maupun keadilan, belas kasihan, kesetiaan, semuanya harus dikerjakan. Yang satu harus dilakukan, yakni persepuluhan. Yang lain, yakni keadilan dan belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan juga. Bila Tuhan Yesus sendiri berkata seperti itu, mengapa kita mengatakan bahwa dalam perjanjian baru tidak ada lagi persepuluhan? Ada lagi yang berargumentasi bahwa itu semua terjadi sebelum kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jika ini pertanyaannya, coba kita pelajarin di Ibrani pasal 7 ayat 1-10. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem, imam yang maha tinggi. Ia pernah menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja.
Ia memberkati dia kepadanya, pun Abraham memberikan 1/10 dari semua. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisila, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, dan yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan ketika dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan ia di sana, ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya. Ketika Melkisedek menyosong bapa leluhurnya itu, ada beberapa hal yang harusnya kita renungkan, yang perlu kita renungkan. Jika setelah kebangkitan Tuhan Yesus persepuluhan tidak berlaku lagi, maka mengapa dalam kitab Ibrani, dalam surat Ibrani ini kembali persepuluhan yang dilakukan Abraham disebutkan kembali. Ini pasti ada sangkut pautnya. Di ayat 8 dinyatakan, di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Jangan lupa bahwa surat Ibrani ditulis pada tahun 65 sesudah Masehi, yakni sekitar 30 tahun setelah kebangkitan Yesus. Yang berarti sungguh-sungguh terjadi pada masa perjanjian baru. Dan penulis Ibrani berkata, di sini di tempat aku berdiri, artinya pada waktu itu, masih mempraktekkan persepuluhan. Jika pada masa itu waktu berlaku praktek persepuluhan, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa sekarang persepuluhan itu tidak berlaku lagi. Yang menarik adalah pertanyaan, mengapa persepuluhan diberikan kepada Tuhan, tetapi akhirnya yang menerima manusia? Alkitab menyatakan, di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Artinya ada orang-orang yang karena panggilan Tuhan memilih kehidupan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, lalu yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk menerima atas nama Tuhan persepuluhan yang Bapak Ibu kembalikan kepada Tuhan, kepada Allah. Mereka yang diberi otoritas oleh Tuhan, itulah yang diizinkan mengelolanya dalam hikmat Tuhan dan dalam tatanan Tuhan yang sempurna tentunya. Memang benar, ketika persepuluhan diberikan, diterima oleh mereka yang diberi otoritas oleh Tuhan. Tapi sebetulnya pada saat kita mengembalikan persepuluhan, ia yang menerima langsung adalah Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, di sini manusia fana menerima langsung persepuluhan, dan di sana ia menerimanya. Perhatikan baik-baik nih, saya ulang kembali ya. Di sini manusia fana menerima langsung persepuluhan, dan di sana ia menerimanya. Dan ketika kita memberikan persepuluhan kepada gereja atau kepada hamba Tuhan, manusia fananya menerima, tapi di surga Allah menerimanya. Menurut di kitab Ibrani pasal yang ke-7. Melkisedek pun kita sadari sebagai gambaran Yesus sendiri, karena dialah yang dapat memberkati roti anggur dan berkat-berkatnya. Melkisedek adalah gambaran Tuhan Yesus. Dia tidak berbapa, tidak beribu, dan imam sampai selama-lamanya. Marilah kita yang sudah menerima roti, anggur, dan berkatnya yang sejati, menjadi orang-orang pertama yang bereaksi seperti Abraham, yakni menyerahkan persepuluhan. Saya yakin Tuhan akan membawa kita ke dalam suatu perjalanan dalam kelimpahan yang luar biasa, dan bahkan belum pernah kita dapatkan dari dalam kehidupan kita sebelumnya. Saya percaya berkat ini akan datang luar biasa, hal yang ajaib, hal yang luar biasa dalam kelimpahan Tuhan. Tuhan akan berkati kita. Sayang sekali tidak semua anak Tuhan mempercayainya dalam hal ini, bahkan mempertentangkannya, bahkan diributkannya. Saya berdoa dengan firman ini, kita semuanya memiliki landasan bahwa sebenarnya persepuluhan sudah ada sebelum Taurat, persepuluhan ada dalam Taurat, persepuluhan ada pada zaman Yesus, persepuluhan ada bahkan setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Jika demikian halnya, maka persepuluhan harus berlaku di dalam tubuhnya. Apakah Anda mau menjadi pelaku firman atau tidak? Itu pilihan di tangan Anda tentunya.
Kita tidak bisa memaksa. Saya menyampaikan kebenaran dan keputusannya di tangan Bapak Ibu semuanya. Tapi inilah kebenaran yang saya sampaikan. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dan Anda akan menikmati yang terbaik dari Dia. Banyak orang berpikir, Pak, saya udah kasih per bulan ke gereja dan pendetanya memakainya untuk foya-foya. Bagian kita sebagai umat Tuhan mengembalikan persepuluhan. Harusnya orang yang diberi otoritas untuk menerima persepuluhan mengelolanya dengan baik. Kalau didapati mereka tidak mengelola yang dengan baik persepuluhan itu, mereka akan berurusan dengan Tuhan. Ada banyak nggak, Pak, gereja yang mengelola persembahannya, keuangannya dengan tidak transparan? Banyak sekali. Banyak sekali gereja yang sekedar mengelola keuangannya asal-asalan, atau malah memakai persembahannya dengan serambangan, diinvestasikan ke tempat-tempat yang konyol dan akhirnya rugi dan hancur. Malah gerejanya jemaat-jemaatnya tidak urus. Itu urusan para hamba Tuhannya. Mereka akan berurusan langsung dengan Tuhan, bahkan lebih mengerikan lagi. Tapi bagian kita sebagai umat Tuhan harus mengembalikan persembahan persepuluhan itu, bukan karena kita takut nggak diberkati, tapi karena bukti kita itu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Sebenarnya seringkali Tuhan tuh ngetes hati kita itu dengan bagaimana cara kita memberi persembahan. Kita tidak mungkin memberikan persembahan yang jelek kepada orang yang kita hormati, kita hargai. Bapak Ibu akan ketahuan bagaimana menghormati seseorang dari cara Bapak Ibu memberikan persembahan kepada orang-orang yang tersebut. Contohnya ketika kondangan, pernikahan, atau mereka ada acara apapun, ketika kalau kita ini benar-benar menghormati, kita coba berikan yang terbaik. Sama dengan Tuhan. Kalau kita ini benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan kita akan coba berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Tuhan memang tidak membutuhkan uang. Tetapi ketika kita memberikan persembahan persepuluhan kepada otoritas yang dipercayakan Tuhan, di surga Tuhan menerimanya. Menurut kitab Ibrani. Jadi bagian kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Ini sudah ada dalam Alkitab. Terserah keputusan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat banyak cerita pendeta meributkan masalah persepuluhan, bahkan mempertentangkan persepuluhan, tapi saya coba bagikan dengan cara pandang yang berbeda. Saya kembali kepada firman Tuhan, bahwa persepuluhan ada sebelum hukum Taurat, ada di dalam Taurat, ada dalam perjanjian baru, bahkan ada setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya, kalau Tuhan ngomong lebih dari satu kali, pasti satu perkara itu sah. Kalau Tuhan ngomong dan Tuhan berjanji, kita pasti akan diberkati, dibawa dalam hidup kelimpahan. Memberikan persembahan bukan karena kita ini ingin diberkati balik, tapi karena bukti bahwa kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Ingat baik-baik, bagian Tuhan yang akan memberkati kita. Amin. God bless you.